apa kabar? Hari ini Sidul bertamu di salah satu rumahnya atlet Kota Kediri. Rumah yang lihat dulu, Rento. Atletnya juga keren nih. Nah, kita sama dia, Mbak Enji. Halo Enji, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Wah ya, sehat-sehat ya. Wah, Mbak Enji juga nggak kalah penting karena perannya dan selama ini apa yang Mbak Enji berhasil itu juga nggak luput dari seorang ibu yang luar biasa. Nah, kita kenalkan dong. Ayo Mbak Nia. Wah, Mbak, yang pertama ya, saya ini kagum. Rumahnya luar biasa, lihat tamannya. Tuh, taman di belakang Sidul, keren-keren toh. Wih, gawangnya jati wajah. Wah, ini yang desain rumah siapa Mbak? Kita sendiri. Wah, Mbak Nia ini ternyata ya nggak cuma jago desain rumah, ternyata juga menyiapkan putrinya juga berhasil secara akademis. Sekarang kuliah di mana ini? Ceritain dulu gimana? Profilnya Enji sama Mbak Nia dulu ceritain. Dari mana nih? Dari perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Ya. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan dulu. Nama aku Laila Angelina Ramadhani, biasa disapa Enji. Sekarang menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya Fakultas Kedokteran, prodi Kedokteran Umum. Dokter. Iya. Dan aku sudah di Indokort dari SD ya, SD kelas 5 kan juga. Kelas 4 Ya kelas 4 kayaknya. Ya sudah ikut bersama keluarga IBS sampai sekarang juga masih. Dan kalau pulang latihan ya? Iya, kalau pulang masih latihan. Wah, luar biasa ini. Ini salah satu atlet terlama, juga salah satu atlet yang saya boleh katakan sukses. Salah satu yang duduk di jajaran sukses. Amin. Ya, kita perkenalkan ini ibunya luar biasa. Ayo Bu, ibu ini kelihatannya tenang di belakang, tapi sepak terjangnya udah pinter bikin rumah, pinter bikin anaknya juga sukses, ya kan? Secara akademis pinter. Terus belum lagi basketnya juga pinter. Bu, ceritain dong Bu. Ceritain profilnya ibu ini gimana? Profilnya apa ya? Saya ini ya ibu yang biasa aja, ya gini-gini aja. Enggak, ibu yang support penuh anak. Ya apa ya? Nggak ada yang menonjol banget, tapi ya pokoknya saya itu orang yang konsisten sama pilihan anak. Mau apa yang dipilih ya saya harus support sampai ya benar-benar apa yang dia kepingin kita dapetin. Nah, harus menjaga konsisten itu aja. Kalau sayanya ibunya ini ibu yang biasa aja. Ibu juga atlet basket? Enggak ya, ibu enggak. Kalau dulu sih voli ya. Voli, tapi enggak. Kalau basket papahnya ya, lebih ke papahnya. Papahnya basket. Memang dia pernah ikut klub di Jakarta dulu. Kitanya sih enggak ngerti, cuman kita memang dulu pacarannya di lapangan basket. Jadi semua anaknya ya harus bisa basket. Bisa basket. Wah Anji, ceritakan nih gimana kamu pertama kesannya suka kok di basket? Ada nggak olahraga lain yang kamu geluti? Sebenarnya kalau dari awal itu emang udah dikenalinya semua orang tua tuh basket. Ya karena kan ya orang tua emang sukanya basket, terus juga kakak dulu yang terjun ke basket kan. Terus habis itu karena kan juga dari kecil posturnya kan tinggi, ya jadi kayak sama orang tua dikenalin ke basket. Itu bahkan aku belum masuk SD itu sama orang tua tuh udah dikenalin ke basket, udah kayak di rumah dribble apa gitu tuh udah. Jadi waktu SD masuk, terus begitu latihan juga udah masuk tim gitu. Nah jadi ya dari situ udah ya fall in love lah sama basket, terus akhirnya ya sampai sekarang gitu. Terus selama kamu basket itu ada nggak? Biasa kan anak-anak kan di titik aku udah mau berhenti, aku capek, ya kan? Ada nggak di titik itu? Kalau itu pasti ada. Kalau aku sendiri tuh kayaknya waktu setelah Popnas kemarin sih ya kan. Setelah Popnas itu kan lebih ngerasa ke kayak sudah apa ya, kayaknya udah sampai maksimal nih, ya perjuanganku udah maksimal, udah sampai di titik nasional. Apalagi yang mau diraih kan kayaknya kok tinggal akademik gitu kan. Terus juga ya ngerasa dari orang tua juga ngerasa kayaknya aku udah cukup.
terus juga udah agak capek dan juga udah di titik apalagi ya yang dari basket ini mau nyari apa lagi tuh juga bingung gitu. Jadi akhirnya sama orang tua, oh yaudah pause dulu aja basketnya, kalau emang merasa gitu kita pindah ke akademi gitu. Nah jadinya waktu kelas 2 SMA itu saya mungkin kelihatannya nggak terlalu aktif di basket, terutama di Kota Kediri itu saya nggak terlalu aktif, cuman di sekolahnya itu saya ikut lomba debat bahasa Indonesia, itu saya mewakili Kota Kediri juga sampai provinsi, kemudian debat bahasa Inggris itu NSDC itu juga yang mengadakan Puskesmas, jadi itu emang pemerintah yang mengadakan. Itu saya juga mewakili Kota Kediri juga sama tim saya, itu juga sampai tingkat provinsi. Nah terus juga olimpiade lainnya. Nah makanya walaupun mungkin di bidang basket saya berhenti, cuman bukan berarti saya nggak ngapa-ngapain. Nah itu energinya dialihkan ke akademi. Prestasimu di basket apa ya? Mulai dari kecil nih, kamu mesti ceritain semuanya. Kalau prestasi basket tuh kayaknya Indokert udah ini sih, jadi saksinya ya dari SD. Itu udah dari SD kelas 4 itu ya kan di Banjaran 4 itu jadi juara Wali Kota Cup. Itu dari kelas 4, 5, 6 berturut-turut juara terus ya. Terus habis itu SMP juga, ya SMP 1 itu Wali Kota Cup juara 1 juga. Terus kemudian kan sempat COVID, COVID itu kan break. Nah di situ cuman benar-benar setelah COVID itu ada waktu itu SMP 1 itu ikut turnamen di luar kota di Mojokerto. Nah di situ saya itu juga dilirik sama salah satu pelatih basket dari SMA swasta di Surabaya yang prestigious itu untuk ikut ke Surabaya untuk di SMA tersebut beasiswa. Nah kemudian tapi setelah pertimbangan sama orang tua, karena emang saya lebih ke student athlete, jadi saya student dulu sebelum atlet, jadinya kayaknya kok saya lebih akademik, saya lebih di support kalau sekolah di Kediri aja gitu, di SMA 2 aja. Jadinya saya nggak terima offernya, saya melanjutkan di SMA 2. Nah di SMA 2 kemarin juga Wali Kota Cup ya juara 1. Ya terus kemudian masuk tim Porprov juga, Porprov Kota Kediri, cuman dikarenakan waktunya itu bentrok sama Popnas, ya Pekan Olahraga Nasional, akhirnya saya memberikan ke Popnas. Gitu. Tahun berapa itu? Oh, sebelumnya ada Prapopnas, yang pra itu tahun 2022. Saya masih kelas 1 SMA, iya itu benar-benar post COVID banget, benar-benar nggak ada persiapan sama sekali. Tahu juga dari Sujang ya itu tahunnya? Enggak, pertama tahunnya itu sebenarnya kita diinfo sama disebut ya Mas Ari. Jadi kita itu di WA Mas Ari, waktu itu Mbak Enji nggak ikut ini loh ada seleksi. Terus ya udah kita coba aja lah, terus berangkat ya, terus coba ya sempet ya kita seleksi nunggu berita ya, sempet saya ditanya gimana hasilnya ya, sempet waktu itu ya kita terus akhirnya dapet seleksinya itu ya semua tahu Mas Hari, terus IBS ya pengen saya juga terima kasih sama Mas Hari pernah info, tapi IBS kan juga support ke kita untuk persiapan. Oh ya kita mau ini kan, kita juga dilatih untuk privat dengan pelatihnya IBS itu hampir setiap hari persiapan itu dengan Coach Doni. Yang lain pada libur kita terus untuk mencari itu tadi. Terus ya pokoknya ada waktu kosong kita sela-selanya les akademik hajar, pokoknya latihan ya pagi ya sore ya siang, pokoknya begitu ada kosong ya alhamdulillah kita kan disupport sama IBS untuk dapat lapangannya free, jadi ya terima kasih sekali ya mesti anaknya ya kita latihan kapanpun kita bisa, boleh pakai Coach Doni juga ya alhamdulillah IBS sangat support sampai Andy bisa ikut di Popnas gitu.
Itu Ya. pra peringkat berapa? Pra itu kan regional ya, so itu Iya. jadi kayak kalau nggak salah tuh Jawa Timur ikutnya sama Kalimantan. ya Kalimantan gitu-gitu itu. Sulawesi. Ya kita dapat medali emas. Emas ya? Ya alhamdulillah dapat emas. Wah, keren. Ya terus itu sebenarnya fun fact-nya saya tuh taunya kan baru kayak denger H-2 seleksi. Itu kan kalau sekarang kan kalau ada seleksi kan diposting di IG gitu. Iya, Nah, iya. kalau dulu tuh enggak, dulu bener-bener kayak ya yang tahu-tahu Iya. gitu kan. Jadi kayak emang orang-orang yang misalnya diundang lah untuk datang gitu kan. Terus karena kan kalau nggak salah juga setiap daerah tuh cuma bisa ngirim beberapa anak juga kan itu. Iya. Nah terus yaudah kan saya salah satunya. Terus itu tuh saya posisi seleksi dalam keadaan tuh sakit. Itu benar-benar berangkat pra itu hari-harinya itu saya sakit, flu itu sama tegar juga ikut itu tegar tahu sendiri. Saya tuh sampai selesai seleksi tuh pulang di mobil tuh demam tinggi sampai batuk-batuk sampai di itu. Jadi benar seleksi itu sebenarnya saya nggak maksimal, nggak dalam keadaan fit. Cuman kayak dia lah cuman sekali aja, cuman berapa jam tuh ayo fight terus aja. Saya tunjukin yang maksimal waktu seleksi itu. Terus coachnya tuh C Jojo tuh, saya ingat waktu pra tuh dia kan saya minta foto bareng sama C, boleh minta foto bareng. Terus C Jojo itu bilang waktu itu sama saya, nama kamu siapa itu kan, Enji C itu kan, Enji, oh iya, ditunggu ya, nanti dipanggil gitu. Jadi saya kayak wah alhamdulillah kayaknya kabar baik gitu. Terus ternyata saya dihubungin sama pihaknya, ternyata alhamdulillah lolos jadi Popnas. Yang Popnas itu Yang Popnas di tahun berapa? di tahun 2023. Ya saya kelas 2 SMA itu. Iya. Kalau Popnas itu saingannya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada pra, dan lebih susah juga karena lebih banyak tuh juga banyak yang lebih ya kemampuannya lebih di atas saya itu Se-Indonesia juga ya? ya itu Iya. banyak itu teman-teman Jawa Timur yang ikut tuh jauh lebih banyak karena kan open itu di IG di posting semua orang Iya. tahu kan dan semua orang boleh datang, jadi kayak itu banyak bersaing sama anak-anak sendiri juga sama Iya. itu benar-benar perjuangannya. Lebih berat ya, saya, ya, iya. dan seleksinya tuh bertahap, jadi nggak cuman kalau pra kan kita cuman satu kali 2 kali waktu latihan kan sebenarnya kan itu, cuman kalau Popnasnya tuh berhari-hari, jadi kayak saya harus PP dari Kediri ke Surabaya tuh terus-terusan, jadi kayak ada 3 hari tuh nginep di Surabaya, terus kemudian setelah itu kan setiap weekend itu kita ada kayak seleksi lagi kan gitu, yang tadinya ikut seleksi latihan, setelah diseleksi yang lolos besok ikut latihan lagi. Nah itu jadi benar-benar setiap Sabtu Minggu itu harus PP ke Surabaya, dan itu ya supportnya dari orang tua gila banget, itu sangat bersyukur banget, support dari mama, dari papa, dianterin setiap Sabtu Minggu, terus biaya nginepnya juga luar biasa. Terus alhamdulillahnya ya lolos jadi tim Popnas sama temen-temen yang hebat juga. Terus kita berangkat ke Palembang gitu ya, sempat dikarantina juga, terus kemudian berangkat ke Palembang. Itu benar-benar baru diumumin timnya yang berangkat siapa tuh kita kayaknya hamin seminggu sebelum berangkat ke Palembang gitu ya. Jadi benar-benar perjuangannya buat jadi timnya aja tuh sangat susah ya. Juara berapa di Popnas? Kalau Popnasnya perunggu. Perunggu Ya, juara itu tiga. karena udah satu, ini kan udah bukan regional, udah satu Indonesia kan, Iya, so satu itu ketemu Indonesia. DKI, ketemu dari Papua, terus dari Jawa Tengah, pokoknya semua lawannya tuh, lawannya tuh bener-bener anak-anak bintangnya daerah sana. Sedangkan kalau dari Jawa Timur itu karena tabrakan sama DBL juga, jadinya beberapa Nggak bisa teman-teman itu optimal. nggak bisa optimal. Cuman dengan tim yang seperti itu, alhamdulillah bisa tetap dapat juara. Tapi saya lihat pengorbananmu untuk sampai di Popnas itu nggak mudah. Sakit aja mau bilangin ya, apalagi pelajaran gue tinggal, les pasti ditinggal, support orang tua. Mbak ceritain dong, Mbak. Support yang seperti apa yang pernah Mbak ini kasih ke Enji, terus ya paling nggak biar Bapak Ibu yang melihat video ini kan bisa terinspirasi. Ya kalau kita ya orang tua itu supportnya ya lebih ke mungkin
harus full memperhatikan tenaga, waktu. Kalau memang kita mau ambil event ini ya kita harus benar-benar luangin waktu dia latihan, kita harus benar-benar jaga dia harus latihan, makanan juga kita harus jaga dia harus makan apa, terus makannya nggak boleh sembarangan, jangan makan pedas, jangan makan ya yang membuat dia sakit lah, pokoknya makanannya harus benar, nggak minum es, ya minuman yang manis-manis kurangi lah, tidur harus ya jaganya kita orang tua gitu, tidurnya harus benar-benar ya maksimal jam 10 tuh benar-benar harus sudah tidur, apalagi kalau besok tanding dia jam 9 sudah harus benar-benar taruh semua gadget tidur. Kecuali kalau memang ada les ya les kita atur waktunya ya. Yang susah itu kita ngatur jadwalnya dia latihan sama les, karena kita ini kan juga apa ya kita orang tua itu pendidikan itu nomor 1 buat kita. Jadi karena dia juga sekolah di sekolah yang favorit di Kediri, kita mesti harus jaga dia, harus nilainya dia juga harus nggak boleh asal-asalan ya. Kita mesti milihin dia guru les yang benar, nyesuaiin sama waktunya dia, kapan dia harus les akademik, kapan dia harus basket ya. Ketika besok ulangan kita ya break latihan dulu sehari tapi diganti ya. Kita orang tua tuh ngatur kapan nih harus latihan, kapan harus les. Terkadang pun ya les ya latihan ya, kalau latihannya terpaksa nggak bisa ditinggal ya tetap latihan. Jam 10 malam les pun kita ya hajar aja kalau memang pas itu harus dilakukan. Tapi kalau besok pertandingan ya nggak boleh, jam 9 harus tidur, berarti les enggak. Tapi kalau memang kayak mau popnas gitu, mau popnas itu kan ya les pun dia tetap di Surabaya itu kita les online, tetap les di Surabaya itu. Jadi waktu karantina sama teman-teman tuh teman-temannya lain kan ya dari teman-teman Surabaya kan, karena mereka masih sekolah kan, karena kan mereka sering di Surabaya. Cuman yang di luar Surabaya itu kan banyak yang free, banyak apa. Itu saya tuh kalau misalkan di kamar penginapannya tuh kayak ngapain dia kayak oh yaudah dia minta les sama ini guru biasa privat kan, jadi udah video call terus les gitu. Jadi kayak lebih nggak terbebani gitu. Jadi ya kita orang tua ya atur kapan, oh kamu besok jadwal latihannya besok kosong jam berapa. Kan biasanya kalau di karantina tuh latihan pagi bener, jam 6 kita sudah nganterin dia ke tempat latihan, nanti jemput jam 9, dia balik nanti malam balik, terus latihan lagi kan malam. Jadi di sela-selanya ini dia istirahat sebentar, ada waktu les, tetap les. Pokoknya nggak boleh ketinggalan, ada tugas atau apa dikerjain. Nanti ya kita online sama guru les, yang memang guru les ini ngeles dia dari SD ya, dari SD, SMP sampai SMA. Jadi dia ngerti ritmenya belajarnya dia seperti apa ya. Dia tetap harus dimanapun dia kosong pakai les ya. Kita orang tua supportnya lebih ke itu sih, memperhatikan jadwal-jadwalnya dia, jangan sampai dia ceklek, bahasanya apa ya, patah di situ. Terus dia harus bingung mau les atau mau ini, terus kayaknya. Jadi semua kalau dia nggak ketinggalan di sekolah kan juga dianya enjoy, balik juga masih nggak ketinggalan karena gurunya kan tetap nyiapin materi-materinya besok. Jadi dia pulang itu nggak ketinggalan jauh gitu, jadi dia tetap enjoy gitu. Saya bisa merasakan apa yang mamamu rasakan. Mungkin kalau saya jadi mamamu nggak sempurna, ya kan, dari ngatur pola makan, dari ngatur pola hidupmu harus hidup sehat, belum lagi ngatur jadwal les, belum lagi mempersiapkan mentalmu biar kamu itu tetap eksis juga di non akademik dan juga di akademik. Wah, mamamu luar biasa. Mama yang disiplinnya pasti keras, ya, komitmennya juga keras, dan yang targetnya juga tinggi. Karena kan kalau menurut Andy sendiri, akademik sama non akademik itu mana yang lebih penting? Kalau menurut aku sih, karena balik lagi dari awal terjun ke basket itu selalu mendahulukan student dulu sebelum akademik kan. Jadi kalau saya emang akademik itu selalu paling penting ya.
Bahkan kalau misalkan emang mau terjun ke non akademik, misalkan mau fully commit ke basket pun juga menurut saya tetap perlu pendidikan. Iya betul. Karena kayak kalau misalkan kita terjun ke basket aja tapi cara berpikir kita itu nggak diolah, kita nggak tetap pursue pendidikan kan, mau dikemanain nanti basketnya kan juga, ya basket kan ada usianya kan, so kita kayak tenggatnya itu deadline-nya kita bisa basket itu hanya sampai usia segini. Setelah itu kita mau ngapain? Nah itu kalau nggak ada bekal pendidikan itu ya susah. Nah jadi kalau menurut saya kalaupun mau terjun ataupun nggak terjun ke bidang non akademik, tetap yang paling penting itu pendidikan. Kalau kita lihat ini kan dari cara Angie bicara, saya ini yakin Angie ini kan orang pintar, orang yang cerdas juga, orang yang juga disiplin, rajin. Angie, sekolah dari Banjaran 4, sekolah yang bagus dari Kediri, SMP 1, SMA 2 ini kan sekolah-sekolah favorit. Ceritain prestasimu sampai detik ini itu gimana? Mulai dari Banjaran, masuk SMP 1, SMA 2, sekarang ke Fakultas Dokter. Kalau dari prestasi itu sebenarnya saya tuh emang membuat supaya saya tuh nggak pernah kayak masukin harus ikut apa ya gini-gini, saya nggak pernah gitu. Jadi saya ngerasa kalau misalkan emang saya tuh punya interest dalam sesuatu, misalkan saya suka public speaking gitu kan. Nah jadinya waktu SMA makanya guru tuh notice kayak Angie ini anaknya beropini. Kalau misalkan saya ngajar di kelas, Angie ini suka tanya, suka apa. Nah dari situ kan guru kan tahu kan. Jadinya ketika saya tuh nggak daftar untuk ikut lomba debat, cuman saya tuh disuruh sama guru, ditunjuk ya kayak Angie ini ada ini LDBI, kamu ikut ya seleksi ya. Dan itu saya kelas 10 sendiri, lainnya kelas 11 gitu kan. Kakak kelas. Terus ternyata waktu seleksi tingkat kotanya, saya lanjut mewakili ini SMA, mewakili kota Kediri. Terus kemudian saya kan merasa saya mau suka debat, cuman kayaknya saya lebih suka di bahasa Inggris, lebih menguasai justru bahasa Inggris gitu kan. Jadinya waktu tahun kedua itu yaudah saya bilang sama guru mau ikut lagi, cuman saya coba bahasa Inggris ya Bu. Dicoba, ternyata benar saya lebih kelihatan bisanya di bahasa Inggrisnya itu, justru saya kelihatan lebih passion saya kelihatan lebih di situ. Nah itu pun dari SMP pun juga kayak gitu, saya juga kayak misalkan ada ikut Olimpiade bahasa Inggris juga, itu tingkat nasional juga, itu juara satu juga. Jadi emang dari dulu tuh kalau misalkan kayak saya istilahnya gabut ngapain ya gitu. Gabut itu apa? Ini kita yang kata dulu ini nggak ngerti arti gabut. Ya kayak bosan gitu kan. Apalagi kan dulu zaman-zaman COVID gitu. Kayak di rumah bosan gitu kan. Kan kalau sekolah tuh kan ya banyak tugas tapi banyak seberapa kan ya cuma gitu aja ya. Nah kok kayak orang ya nyari apa ya itu kayak nyari-nyari lomba, ada olimpiade online, boleh ini gitu. Saya SMA juga gitu kayak mau masuk kedokteran. Kalau masuk kedokteran itu kakak tuh biasanya ikut olimpiade kedokteran yang ini. Saya daftar walaupun bekal saya nggak sebanyak itu. Kayak saya ngerasa kalau dibandingin teman-teman yang lain tuh kayaknya saya bukan anak olimpiade banget gitu kan. Saya dikenal juga lebih ke anak basket. Cuman apalah coba aja. Mama juga udah nggak apa, coba aja ajak temennya ini. Terus mama juga memfasilitasin, ayo kamu mau ikut ini kan, kamu di bagian apa, biologi. Yaudah les, kamu free, kamu kapan kosongnya, ayo jajan lagi, les lagi, ayo kapan les lagi. Itu jadi saya tuh bener-bener, bahkan guru saya olimpiade aja tuh kayak saya habis les sama beliau nih kan, terus saya langsung bawa tas itu dari tas untuk basket tuh kan, kamu mau lanjut basket Angie? Iya Bu, saya gini-gini kan, terus udah semangat. Jadi ya dibawa enjoy aja emang saya senang di situ. Mamamu luar biasa. Kalau nggak ada mamamu aku yakin ini karakter mamamu yang paling nggak ada membantu kamu berperan sampai di titik ini. Prestasimu ini masuk ke kedokteran Angie. Kebanyakan kan atlet ini kan sudah aku tak basket aja, nanti sekolah ngalir. Nah, kamu ini loh, aku bicara seperti ini, kita ngobrol. Aku lihat, aku aja sampai terkesima juara ini nganggur. Biasanya kalau anak-anak nonton TikTok, YouTube, kamu enggak, malah cari Olimpiade. Ini cari tantangan yang membuat kamu seolah-olah aku harus lebih meningkat nih kemampuanku.
Nggak cuma di basket kok, loh. Les basket les. Iya, Mbak Angie itu tipikal gitu. Kalau libur panjang, stres dia. Tapi sebentar, itu pasti nggak lepas dari peran dari Mbak Nia. Itu caranya gimana Mbak? Biar saya juga nyontoh, anak saya juga tidak seperti ini, teman-teman di rumah juga bisa nyontoh. Itu nggak gampang ya, karena anak-anak sekarang kebanyakan aku nonton YouTube, Netflix. Iya. Tapi sosok kayak Angie ini, ya boleh dikata langka. Ya gini ya, kalau kita itu nurutin senengnya anak, ya nggak bisa juga, karena anak itu kan nggak ngerti jalan yang mau dilewati dia itu kan nggak ngerti. Ya kita kan lebih dulu lewat, jadi kita mesti kasih tahu kapan waktunya main, kapan ya. Mungkin saya dibilang ibu yang keras ya, ibu mungkin banyak orang ngasih tahu saya tuh ambis keras. Sebenarnya bukan ambis, tapi saya kepingin anak saya tuh berjalan di jalan yang memang kepingin dia capai ya, jalannya ini. Kalau mau ke sini harus begini, mau apa enggak? Kalau mau enggak boleh setengah-setengah. Jadi mama support apapun yang kamu kamu kepingin ikut lomba ini. Aku cariin guru mau ikut lomba waktu itu Olimpiade Bahasa Inggris. Ya sudah, mama siapin nanti kita les ke rumah, ada guru yang biasa ke rumah itu yang ngelesi kakaknya juga. Ya itu ya saya aturkan jadwalnya, berarti harus bisa les hari ini. Mau les apa, mau ikut apa ya. Dia ini memang dari kecil itu kalau libur kepanjangan nggak suka. Bingung dia kalau libur kepanjangan itu nggak mau. Dia sudah seminggu atau berapa hari gitu sudah nggak les. Dia bingung, panggil Budia aja cepetan, aku mau les kan gitu. Udah kelamaan ini kok nggak ngapa-ngapain, kayaknya kok aneh gitu. Jadi ya si Budianya ini kan masih libur, anaknya mau les nggak mau ya. Kita memang tipikal keluarga yang nggak suka liburan ke mana-mana jauh-jauh gitu, memang nggak terlalu senang karena pulang kita masih capek atau apa ya. Nggak terbiasa. Jadi dia mungkin ya kalau libur ya kita kemana sebentar balik itu dia udah kepinginnya ya mungkin cepet-cepet les lah, nyiapin buat besok mau apa ya. Itu sampai dia itu sampai Cil, kamu sudah mau les. Berarti dari kecil memang diharapkan. Iya. Dan Angie nikmati itu juga. Sebenarnya tuh ini fun fact tuh, sebenarnya waktu SD tuh saya duluan yang minta ke mama. Jadi tuh waktu SD tuh kan teman-teman udah les itu kan. Jadi tapi kan masih anak-anak SD waktu kelas 3 itu kan ya kayak biar anak-anak ada kegiatan gitu kan. Itu bilang ke mama, "Mah, teman-temanku pada les, aku juga mau les," gitu kan. Dia tuh yang minta sama aku juga mau les matematika gini-gini. Sama kan kayak, "Oh mau les toh, ya udah ayo les di sini, les di sini." Nah, jadi dari situ terus ke bawah. Jadi mama emang tahu kok, anak ini berarti mau belajar, terus jadi diikutin les di sini. "Kamu ini apa yang kurang?" gitu kan. Kan ditanyain sama mama, "Ini bisa nggak? Kalau nggak bisa yaudah nih les sama mama cariin dulu terus sama les ini." Jadi dari SD tuh udah ikut les tuh gurunya 3 beda semua, sama kelompok yang beda-beda tuh udah dari SD udah gitu. Terus kemudian SMP tuh juga gitu, SMP tuh jadi ke bawah, jadi kayak matematika gurunya sama ini sama ini, ntar basket gini, dijadwalin gini, terus habis itu ternyata waktu SMP juga ikut OSIS gitu kan. Ya udah nggak apa-apa ikut OSIS, tapi ya ini nggak boleh ketinggalan yang kemarin gitu. Terus udah akhirnya kayak ngatur jadwal lagi gimana supaya dapat flow-nya, ikut OSIS, ikut apa gitu. Terus itu jadi selain non akademik, organisasi pun juga tetap harus jalan juga ya. Dan tapi Saya penting organisasi itu buat apa ya, buat dia supaya dia bergaul sama orang, ngomong yang benar, terus beretika yang benar di organisasi itu pasti diajarin ya, gimana ketemu ngomong sama guru, meng-create suatu acara yang benar, terus bikin sesuatu yang benar, ngomong sama guru, orang yang lebih tua, terus harus gimana sama ketuanya. Makanya ini kan ada aturannya, nggak boleh seenaknya. Nah, kalau anak ini bisa belajar itu kan ini juga kepake di dunia kerjanya. Itu menurut kita orang tua tuh ya itu harus kita tanamkan sedini mungkin biar dia ngerti kita kan ngelihat di dunia kerja tuh orang makin sibuk itu kan ya makin nggak neko-neko. Jadi kita orang tua untuk jaga dia supaya nggak macam-macam. Terus kadang kan gini, kalau dia itu nggak ada kegiatan, akhirnya kan
main HP, yang dilihat macam-macam. Nah, kita membentengi dia supaya dia ini nggak melihat atau nonton sesuatu yang nggak penting-penting. Ya kita isi, harus ada harinya itu, dia harus kapan dia belajar, kapan dia ngaji, kapan dia harus ngobrol sama kita, itu penuh. Jadi nggak ada waktu yang kayak bengong terus HP yang terus seharian, itu nggak bisa kan. Dan pertama saya itu pulang sekolah itu adalah waktunya saya sama dia itu ngobrol yang deep itu setiap saya jemput itu kita pengen tahu gimana sekolahnya tadi ini ya, hari ini saya tahu besok ulangan apa, besok ini apa, kita tanya ulangan tadi seperti apa, merasa bisa atau enggak, terus yang ini ada apa, itu kita obrolin ketika pulang sekolah. Saya jemput, makan, kita bahas. Kalau ngerasa mah aku tadi matematikanya kurang ini, ya berarti kalau dia ngerasa kurang dia harus, oh ya udah nanti mama jadwalin tambahin sama dia. Terus oh ya, nah ini kurang, berarti yaudah besok tambahin sama Pak Waluyo kan. Iya, ya kita sedekat itu sama Angie ya. Angie itu bukan cuma anak ya, kayak temen sama kita ini ya, sama saya temen. Ya apapun kita bisa obrolin, terutama sekolah itu basket pun juga. Aku hari ini kayaknya mau tambahin coach Doni, itu bukan cuma kita aja yang nyuruh, dia pun kadang mah nanti tolong teleponin coach Doni ya, aku mau tambahin coach Doni, mau ini, mau apa. Bahkan ya kurang coach Doni kita pakai Pak Tejo, pakai semua kita pakai sama coach Narko ya. Mau coach Narko ada di Kediri, pakai Pak Tejo ada waktu ya kita pakai semua yang bagus di Pak Tejo apa, di coach Narko apa, di coach Doni apa, ya kita pakai semua. Jadi ada waktu coach dia minta ya aku hari ini mau sama Pak Tejo, hari ini mau sama ini, ya sudah nggak apa-apa selama mereka waktunya ada, terus kita juga bisa sebut ya udah, memang itu yang bisa kita lakukan ya kita kasih kan gitu. Obrolan ini sebenarnya nggak edukasi terhadap anak juga ke orang tua. Biasanya orang tua nggak sedetail ini mempersiapkan anak. Kalau orang tua bisa sedetail ini, ya jadinya seperti ini. Ya tentunya pasti bayangin, kamu mau olimpiade apa, mamamu siapin semuanya, bukain jalannya doang. Kalau ambisi saya ngomong enggak, tapi kita lebih mempersiapkan jalannya ini loh kamu lalui. Ibaratnya jalannya makadam, mamamu jadi aspal, jadi halus, tinggal kamu jalan. Nah jalannya itu yang tentuin, menang enggaknya yang tentuin kamu. Wah luar biasa ya. Jadi para parent kita ini lebih baik belajar dari apa yang kita merasa kurang ya, kedepannya biar kita juga bisa mempersiapkan anak kita ini menjadi ini salah satunya ini. Terus dengar-dengar kamu di Semada juga paralel ya? Alhamdulillah iya. Paralel gimana sih? Aku cuma dengar paralel. Jadi ini apa, ranking satu angkatan ya. Oh jadi seangkatanmu kamu paralel gitu? Kemarin paralel. Ya, tapi sebenarnya intinya kan kita tuh nggak ada rankingan ya. Sekarang kan sudah tidak boleh ya rankingan. Dia lebih ke dia masuk eligible lah, namanya tuh eligible kan gitu. Jadi dia kan masuk apa namanya ya anak-anak yang bisa ikut masuk kuliah melalui jalur undangan istilahnya. Oh, ya, berarti lewat jalur prestasi. Kalau zaman kita itu PMDK itu kan? Kalau zaman kita tuh PMDK lah kan gitu. Kalau dulu kan PMDK itu tauku ya, aku nggak ngerti kan cuma juara 1, 2, 3. Iya. Sekarang kan lebih banyak ya, kotanya itu lebih banyak, dan itu pun tidak melulu hanya akademik aja. Kita akademik aja tanpa punya piagam, tanpa punya apa juga tidak bisa. Makanya itu penting ya kalau bisa jalan bareng tapi akademik tetap penting. Jadi kita ranking 1 paralel nih, atau ranking 2, ranking 3 paralel, tapi kita nggak punya sesuatu yang bisa meng-approve bahwa kamu ini anak yang kompeten ya kan. Ranking 1 tapi tidak punya piagam apapun itu juga sulit. Bukan nggak bisa tapi sulit kan gitu loh. Ya sulit. Jadi soalnya kan kalau jalur SNBP itu kan gini, jadi
setiap sekolah tuh kan dasarnya menilai anak tuh kan beda-beda. Jadi itu kuliah tuh kampus ini butuh validasi. ya validasi apa sih yang bisa memvalidasikan nilai mereka ini apa. Nah itu kan sertifikat itu, karena sertifikat nggak bisa bohong. Iya, jadi kayak anak ini dapat prestasi karena kan yang bisa di approve tuh juga cuman yang di tingkat provinsi, tingkat nasional, itu yang dipertimbangkan sama kampus gitu kan. Nah makanya kalau misalkan anak itu nilainya tinggi tapi dia nggak ada apa-apa untuk membuktiin nilai tingginya itu, ya kampus mau ngevalidasinya dengan cara gimana kan juga susah. Wah, kamu ini udah akademiknya bagus, punya sertifikat Popnas, juara 1, Prapopnas juara 1, Popnas 3, terus organisasi juga. Wah, luar biasa. Ya, saya bersyukur ya, ada salah satu anak Indogor TPS yang sangat berhasil kayak ini. Semoga kedepannya juga berhasil di akademis, juga berhasil di non akademis. Sekarang gimana ya kedokteran? Iya, sekarang masih basket di kedokteran. Di kedokteran masih basket lagi. Padahal sekolah dokter tuh paling susah. Nah iya, saya tuh juga awalnya mikirnya tuh kayak aduh kayaknya kalau di kampus kok kayaknya bakal susah ya, karena kakak-kakak aja bilangnya tuh di kedokteran tuh susah banget belajarnya, karena kalau mau ulangan itu materinya tuh nggak cuman satu bab misalkan berapa 50 halaman apa enggak, itu bener-bener jasa 1000 halaman itu bisa kayak saya tuh kemarin ulangan tuh bener-bener 800 slide PPT itu untuk satu UTS, dan itu bener-bener isinya penuh banget itu untuk satu UTS gitu. Makanya saya kira kayaknya gak bakal terlalu ambisi deh basketnya, tapi ternyata waktu saya masuk FKUB itu banyak yang basketnya tuh juga jalan, terutama yang perempuan. Dan itu saya juga kaget karena dari ada banyak teman-teman DBL di situ. Ya teman-teman DBL dari Malang, dari Blitar, itu ada kakak tingkat itu juga. Dan mereka semua pemain yang bagus, bukan pemain yang beginner yang mungkin beberapa sebagian besar mungkin beginner, tapi kita ada 6-7 anak ini ya lebih dari setengah, berarti kan itu kita bisa bener-bener anak yang bisa main semua. Dan anak klub itu kebanyakan klub. Anak klub itu gimana? Nah itu belajar kan UTS-nya 800 slide. Iya, justru tuh kalau kata kakaknya tuh itu pelariannya mereka. Jadi mereka tuh olahraga belajar capek kan. Mereka tuh butuh refreshing. Ya refreshingnya gimana caranya? Ya ini ketemu teman-teman di basket. Arah yang positif. Waktu basket apa? Justru banyak anak-anak kedokteran tuh malah mereka itu refreshingnya tuh dengan cara jadi itu olahraga. Jadi di FKUB itu juga ada kayak misalkan bikin komunitas lari gitu. Nah itu saya juga ikut, jadi kayak oh ayo itu tuh disosialisasiin di kelas-kelas tuh. Kita mau bikin event lari nih, ayo ikut. Jadi benar-benar weekend itu anak-anak FK kita udah ngumpul, terus lari berapa 5 kilo, 3 kilo, terus habis itu kita ngumpul di kafe makan bareng gitu. Kamu masih aktif juga di organisasi kan? Kalau organisasi belum, karena semester awal. Ya ini cuman ya komunitas seru-seruan aja, jadi emang ya alhamdulillahnya kalau fakultas kedokteran itu mereka ngalihin energinya tuh refreshing itu hal yang positif gitu sih. Gimana cara bagi waktu? Kalau bagi waktu jujur sangat lebih sulit dibandingkan SMA, karena bener-bener nggak bisa ketinggalan. Kalau SMA tuh kita di spend tuh masih nggak apa, guru kan ya mungkin guru tuh oh iya di spend nyari prestasi mungkin masih nggak apa-apa, walaupun juga saya masih harus ngejar untuk ulangannya kan. Cuman kalau kuliah itu kan kita absen tuh, kalau kita udah absen segini kita bisa nggak naik kelas, bisa harus ulang semester. Nah itu susahnya di situ. Saya tuh ada pernah waktu itu sekali tanding antar fakultas tuh bener-bener setelah jam kuliah saya. Jadi kuliah tuh selesai jam 3, tanding tuh jam 4. Sedangkan harusnya kan biasanya kan 1 jam sebelum udah harus di lapangan, udah harus siap gitu kan. Nah itu jadi saya tuh bener-bener lari-larian dari kampus, dari fakultas, hidup fakultas ke gornya UB tuh bener-bener lari-larian. Saya kayak aduh ini udah dicariin yang lain, udah siap, saya belum, ini baru satu kelas sendiri. Itu emang lebih effort. Dari ngobrol ini ya, kamu itu terbawa dari kecil, mulai kreatif, pengen sesuatu kayak apa, olimpiade apa, dan sekarang terbawa kamu ini ke arah positif. Mungkin kalau enggak dari kecil kamu dididik mamamu kayak gitu, arahmu pasti nonton, ya kan, kafe ngopi bareng. Arahnya lebih positif. Jadi sebetulnya kita mendidik anak kita ya Mbak ya, mulai dari kecil diarahkan ke
kegiatan yang positif itu harusnya ya dimulai dari kecil. Ya kalau aku sih setuju ya. Kalau menurut aku tuh golden momennya anak-anak untuk harus bisa sesuatu itu ya kelas 3 SD itu nggak boleh lewat. Itu kelas 3 SD itu menurut aku ya, ini menurut aku, pengalamannya aku. Mungkin orang lain bisa beda, tapi menurut aku yang melihat ke anakku yang pertama, anakku yang kedua itu kelas 3 itu momen-momen yang mungkin kelas 1, kelas 2 kita masih boleh memanjakan, nggak belajar dulu makan apa, mau apa, oke kan gitu. Tapi kalau sudah kelas 3 itu dia harus benar-benar diisi. Jadi isi itu artinya ya sesuatu yang dicari, ditemuin, ini suka apa, terus dari sekolahnya ini kelihatannya dia bisanya apa, kita mencoba. Dan harus benar-benar konsisten. Kelas 3 itu harus kita, mulai kelas 3 tuh kita coba lihat dia kayaknya sukanya di mana. Dia pernah ikut taekwondo. Benar. Dan juga dulu waktu SD tuh sempat jelasin keyboard, sempat jelasin gitar sampai SMP juga, vokal juga, ngeband sampai tampil juga. Tapi ya kalau itu lebih ke for fun aja, memang for fun, memang ya explore lebih kemana. Kita coba mau taekwondo boleh, terus kita coba, tapi karena basicnya papahnya ini memang seneng basket, ayolah coba di basket, tapi ternyata dianya suka, ya sudah kan, berarti dia di situ. Nah kalau kakaknya kita paksa di basket ternyata dianya memang nggak di situ, dia lebih anak-anak yang gamer atau apa, ya nggak apa-apa, tapi semua itu diukur kan gitu loh. Bolehnya tuh sampai gimana, itu kelas 3, kelas 4, kelas 5 ini nggak boleh lewat kan. Yang kita tuh perhatian fokus tuh di kelas itu. Sampai nanti dia SMA, setelah SMA mungkin dia sudah punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Karena kalau sudah terbiasa dari situ tuh, anak sudah biasa, les, terus apa, jadwalnya penuh. Ketika dia nggak ngapa-ngapain, dia tuh bingung, kayak ada yang kosong. Terus libur panjangan, dia kayak bingung, jangan-jangan nanti kok kosong ya, apa, terus ya udah isinya apa, mau ikut lomba, salah satunya ikut turnamen kayak basket di IBS kan dulu sering ikut ya antar klub atau apa, itu kan biasanya kan di waktu libur, ya itu lumayan mengisi waktunya dia dan membuat dia itu berpikir bahwa hidup yang benar itu ini loh kan gitu loh. Jadi dan olahraga ini adalah pagar pertamanya dia untuk tidak untuk mencintai badannya, supaya dia tidak mencoba hal-hal yang itu penting buat itu juga ke bawah sampai kuliah. Jadi kuliah itu kan istilahnya kalau buat anak-anak ya baru tuh kan mereka suka eksplor yang dunia yang nggak seharusnya kan saya tuh sama sekali alhamdulillah itu nggak tertarik. Bukan kayak jangan gini-gini, bener kayak aku nggak tertarik, bener kayak ya mungkin ada teman-teman kayak ayo kita coba gini kan, tahu kayak kok bukan aku banget gitu. Bahkan saya tuh agak sedikit tersinggung waktu diajak tuh kayak maksud aku kelihatan kayak anak yang kayak gitu sih, kayak enggak dia tuh kayak enggak, aku nggak tertarik, bukan kayak aku takut nanti kalau ketahuan gini, nggak tertarik, bener nggak suka gitu. Terus ya gitu. Dan juga sampai sekarang kuliah tuh saya nggak terlalu doyan nongkrong. Jadi mama pun juga tahu kayak mama tuh di sini, ayo pergi sama temennya apa gitu, pergi sama temen tuh, ya sekalian apain ya gitu. Saya kalau cuma nongkrong ngobrol doang kan, ya mau ngobrolin apa juga kan kayak lama-lama juga habisnya. Ya kalau mau pergi sama temen itu ya sambil belajar. Kalau cuma kayak ayo pergi yuk sambil belajar bareng gini-gini, ya gitu. Ya nongkrong mungkin sekali-sekali lah jalan ngapain sama temen-temen yang emang seru itu. Tapi ya sebulan bisa dihitung jari paling kalau aku. Iya, biasanya kalau kita ini olahragawan, kalau olahragawan teman-teman saya banyak itu nggak ada, aku nggak merokok. Iya, itu penting banget. Jadi bisa jaga badan. Dia kan kalau nongkrong terus banyak orang rokok, dia kan sayang badan. Karena besok mau tanding mau apa kan. Dan itu jadi kebawa. Jadi aku emang nggak suka asap rokok. Jadi kalau misalkan ya kalau teman-teman kan nggak bisa kontrol kan bisa kontrol diri sendiri. Misalkan nongkrong kayak kita belajar sama orang kan macam-macam, terus mereka merokok. Itu tuh aku berani bilang kalau aku nggak bisa asap rokok. Kalau bisa jangan ngerokok deketku. Jadi teman-teman tuh udah kalau misalkan kayak sama teman deket nih, kita ke lingkungan baru banyak yang merokok, dia negur orang lain kayak jangan kayak Enji gak.
nggak bisa seperokok itu. Jadi ya supaya orang lain juga sadar kalau ada orang yang nggak itu. Jadi ya benar-benar ngejaga diri lah supaya nggak keikut sama teman-teman yang lain gitu. Itu basket itu yang membentuk anak-anak jadi ya seperti olahraga lah ya. Olahraga ya kebetulan kita tentunya kan di basket ya, itu yang membuat mereka itu yang ngerti gimana menjaga badannya itu biar besok kalau tanding benar, biar besok larinya nggak ngap-ngapan kan kayak gitu kan. Jadi kalau kan udah ngerti, oh kalau nggak mau ngap-ngapan berarti tidurnya harus benar, terus nggak boleh kena asap rokok, makannya harus yang benar kan. Lama-lama kan dia ngerti sendiri, dan itu kan kalau nggak dari kecil kita udah kasih tahu kan susah ya itu. Betul. Ya itulah. Wah, ini sesi ini itu menarik. Di lain sisi cuma peran orang tua yang aktif, tapi dari anaknya sendiri itu nggak ada kemauan juga. Dia nggak berhasil hukumnya. Terus kalau anak ini kemauannya besar, tapi orang tuanya pasif, kurang support, anaknya juga nggak bisa. Makanya keberhasilan suatu anak ini tadi kan betul saya ngomong. Keberhasilan Angie nggak luput dari tangan dingin ibunya. Apalagi ibunya detail itu, nyiapin makan, nyiapin ini sampai sendiri itu. Wah, aku lihat juga Angie ini kan sampai sekarang basket. Ji, kira-kira apa hal yang paling membuatmu sampai mencintai basket selain itu tadi berdampak positif? Ada hal lain nggak? Kalau menurut aku tuh lebih ke basket itu tuh suatu tempat di mana kita tuh bisa ketemu orang-orang yang dari tempat-tempat yang berbeda. Jadi di basket itu iya, karena saya merasa dari basket itu saya ketemu orang-orang yang banyak. Saya belajar orang-orang yang banyak dari situ. Karena kayak orang dari background yang berbeda, mungkin dari edukasi yang berbeda juga, nggak cuman yang kayak mungkin anak kedokteran aja. Apa itu kalau kita sama-sama suka basket tuh kita networkingnya jadi lebih luas. Nah itu juga saya kayak lebih ya, jadi dari situ tuh bisa kenal orang banyak, yaitu networking juga. Terus kesannya tuh kalau misalkan anak basket nih ya, kita tuh jadi kayak, oh kamu kok bisa kenal sih sama itu? Ya kan kita anak basket, jadi kita tahu gitu kan, jadi kurang lebih kita bisa kenal gitu. Nah itu di situ sih, jadi kayak kita ada tempat di mana kita bisa networking tapi kita juga bisa enjoy. Karena kalau mungkin olahraga lain itu mungkin bisa kayak gitu juga, cuman basket tuh bener-bener yang kalau menurut aku tuh lebih apa ya, kerasa di lapangan itu ya udah kayak kita nggak peduli kamu dari mana, kamu lebih ini, kamu anaknya siapa, tapi ketika di lapangan tuh ya udah kita semua sama, kita semua berusaha main gitu. Nah itu bagusnya di situ. Keren. Nah itu di basket kan nanti lihat berapa semester lagi kok saya lebih keren. Tapi enggak, basket itu sebenarnya kita tuh kok ngikutin dia basket itu lebih ke ngelatih dia untuk pede. Iya, itu ngelatih dia pede. Karena gini, basket itu kan kita dipaksa untuk tampil. Banyak orang, banyak ini, bisa nggak bisa kita kan harus perform di situ ya, baik buruk itu kan kita dilihat, tapi kan ajarin dia harus apa ya, karena basket ini terbiasa dia harus perform di mana-mana kan dia pede. Terus jiwa kompetisi itu bisa baik bisa buruk, tapi kalau bisa dibawa baik ya jatuhnya baik karena kita sering ikut kompetisi itu dia jadi terbiasa dengan kompetisi atau apa, kalah menang itu biasa. Jadi mau ikut olimpiade ya menang ya kalah ya nggak apa-apa kan. Itu membentuk mental, apa ya, kayak jiwa kompetisi ya. Oh iya, ya apa-apa, oh ini aku belum bisa ya nggak apa-apa, kamu kalau mau bisa ya harus itu kan nggak cuma di basket aja ya, sekolah juga gitu, apapun lah, mau kerja ya nantinya juga begitu. Kalau kamu mau begitu kan ya harus berkompetisi sama teman yang lain, kompetisi dalam artian yang dan lebih ini sih, bener ya, iya lebih jadi ada jiwa untuk fight-nya. Nah itu kan karena kayak di basket itu kita latihan tuh benar-benar dipaksa sampai nggak bisa jalan lagi, sampai lari, sampai benar-benar kayak nafasnya tuh berat, kita harus tetap fight. Kalau nggak ntar ditambah itu benar-benar yang kita nggak bakal bisa dapet ini di dunia akademis itu susah. Kalau di olahraga itu kita benar-benar dipaksa untuk
fight sampai berdarah-darah Sampai sampai apa betul. iya sampai bahkan sampai berdarah-darah melewati Iya. limitmu Iya. yang biasa ya. Nah makanya itu Masa dari situ tuh kayak jadi ketika kita udah masuk ke dunia yang ya real world-nya tuh udah masuk dunia akademik apa tuh kita tuh bisa buat oh kita harus nggak boleh menye-menye istilahnya kita kayak harus oh kita mau ini ya udah harus fight kita dikasih kerjaan ini nih ya udah harus dilakuin nggak boleh sampai ini lebih ke mati itu Lakuin dengan benar-benar perfect. Karena kayak ibarat kita kalau nggak masuk poin aja, iya turnover Iya. kita mesti kejar lagi, ya kan? Ya harus tanggung jawab. Iya. Basket itu kan Iya, juga tanggung ngajarin jawab, kita tanggung untuk jawab. bertanggung jawab. Kalau kamu bikin kesalahan, ganti kan gitu. Iya. Kalau kamu ya dan toleransi sama temen kerjasama ya kan basket itu berlima, nggak cuma sendiri. Iya, bedanya sama Kalau orang jangan yang- ngotot sendiri aja kan. Ada temen yang harus di ini. Nah itu kan sama di kehidupan juga kita nggak boleh lah harus menonjol sendiri-sendiri. Kamu toh kan gitu ya kan nggak boleh ya harus share lah ke teman-teman atau apa itu kan ngajarin dia bahwa nanti di dunia pekerjaan itu kita juga harus kerja sama orang barengan. Kalau kamu kerja sendiri kamu gampang jatuh nanti. Kalau barengan terus solid kompak sama teman kerjanya itu kan yang dicapai beda sama yang kalau kamu fight sendiri. Ya itu sih kalau buat kita sih ngajarinnya lebih ke itu karena ini pasti kepake dimanapun. Apa yang diajarin di basket buat kita harus kerjasama, harus toleransi, empati ke teman atau apa itu di dunia hidup kita yang nyata kepake semuanya. Jadi ya harus benar-benar diambil apa yang di situ, dibawa ke pendidikan, dibawa ke pekerjaan, dibawa ke kampus. Yang jadi ini kan gara-gara basket nih, yang dia maba, terus tapi kan gaulnya nih sama di basket itu kan ada kakak-kakak itu nih, yang sudah tingkat PPDS tingkatnya gitu. tuh nggak cuma yang 1-2 tahun, ada yang udah koas, jadi udah jadi dokter muda tuh juga ikut di tim basket. Koas tuh apa? Kayak magang, ya Oh. magang jadi dokter gitu kan. Jadi kan Iya. misalnya udah jadi dokter muda gitu kan. Iya. Nah, jadi itu terbantu banget. Jadi kayak oh kita dapat tugas ini, terus kita ceritanya sih kak aku ada tugas gini. Mereka udah tahu, udah dapat duluan. Nah, itu sangat terbantu di situ. Jadi kayak terus jadinya ya itu tadi kita kalau misalkan nanti kita juga butuh apa-apa pas magangnya itu pas kelasnya itu ya ada bantuan dari kakaknya yang nanti udah jadi dokter kita itu. Nah itu Wah, udah berarti relasi kenalnya kamu. lebih di situ. Jadi Wah. dan yang anak-anak di FK ini juga lumayan jauh-jauh loh. Jadi kan artinya anak yang biasa ikut olahraga kayak basket itu kan ya bukan NC aja. Di luar sana juga ada orang-orang yang memang aktif basket dan bisa benar-benar bisa itu ya anak-anak DBL yang masuk FK berarti kan bisa loh kita ini berprestasi di bidang olahraga tapi juga relate barengan Iya. ini sama apa ya sama pendidikan berjalan barengan itu bisa tinggal kita ini pinter-pinter atau waktu nah mungkin kebetulan Angie mamanya sangat keras tapi kita support apa bukan berarti yang nggak seperti kita nggak bisa ada yang itu bisa semua itu bisa tinggal diatur aja waktunya kan yang dituju juga berbeda bisa lebih ke selain kayak orang tua menuntun itu lebih ke juga mama itu benar-benar open tuh apa yang anaknya itu mau. Jadi mama tuh kan nggak tahu kan debat itu ngapain tuh. Jika mama tuh juga nggak tahu debat. Terus aku juga ikut lomba research. Jadi lombanya tuh kayak ilmiah itu kan mama juga nggak tahu ini lomba apa mama nggak tahu. Cuman aku cerita debat tuh gini loh mana. Nah biasanya tentu itu les itu gini. Nah aku kalau nyari itu gini. Ya udah kamu butuh les apa? Leso, gitu kan. Silakan dong bikin lo jadwal les gimana mau sama siapa. Terus kalau misalkan mama kurang tahu, ya menurut kamu perlunya apa gitu. Nah itu mama tuh memfasilitasin gitu. Orang tua memfasilitasin. Jadi mama tuh open kayak oh berapa tuh nanti nggak ini nggak pernah gitu. Jadi benar-benar kayak aku mau ikut debat nih loh ma, aku mau ikut ini loh ma. Malah diterima sama terus mama malah kayak oh kamu nggak mau sekali nyoba ini tuh Ji, ada apa tuh kayak speech gitu kan. Terus habis kemarin nyoba debat tuh kayak ikut tuh speech loh selanjutnya gini-gini kan kalau speech kan sendiri, kalau debat harus cari teman nanti kamu susah, coba ikut pidato aja gitu kan gini. Jadi benar-benar open ke anaknya tuh
maunya apa tuh jangan sampai ditahan, Ya. jangan sampai ditahan, harus benar-benar Selalu support ya. iya harus selalu support gitu kan, karena selama itu hal yang positif, mama sama aku selalu support. Jadi itu lesnya nggak harus kita manggil guru yang mahal loh. Itu Iya. online ada semuanya. Ada. Online dan itu gratis. Gratis. Wow. Jadi kita bisa cari. Dia ikut lomba debat, saya nggak ngerti apa yang harus disiapin. Ternyata begitu kita browsing, oh lomba debat, oh begini loh ternyata. Nah di situ tuh kita bisa ada bimbingan buat debat itu free. Jadi siapapun kalau mau ya bisa. Les itu juga apapun kalau kita mau di apa ya, sekarang tuh kelas online itu banyak, gratis juga banyak, tinggal pintar-pintarnya kita ngatur waktu untuk mau apa enggak kan gitu aja. Peran aktif orang tua Iya. sama anak ini juga harus punya kemauan yang bisa. Sama ini juga ya, yang penting dan jangan sampai dilupakan itu harus ngerti limit kita di mana. Nah itu yang tadi belum sempat dibahas itu. Walaupun mungkin kelihatannya aku semua diikutin gini-gini, tapi aku juga tahu limit aku tuh cuma sampai segini loh. Dan itu terjadi waktu kelas 2 SMA. Jadi kelas 2 SMA itu organisasinya tuh aku waktu jadi ketua acara. Jadi ada acara di Semada besar itu ketuanya kebetulan aku. Terus habis itu ikut juga lomba debat. Nah itu di saat yang bersamaan disuruh juga sama guru buat ikut lomba ilmiah. Nah ini kalau jalan 3 terus juga kayak kalau nggak salah basket tuh juga masih jalan waktu itu kan. Nah ini kalau misalkan jalan semuanya, ini pasti aku bakalan patah, bakalan ambruk gitu kan. Nah ini kayak aduh aku nggak bisa, ini harus ada sesuatu yang dilepas. Nah karena ilmiah ini menurutku kayak aku kayaknya kok nggak terlalu ini ya. Panjang soalnya. Iya itu panjang banget, terus akhirnya kayak aku ngomong sama gurunya, Bu saya kurang bisa, saya kurang ini, dan saya masih ada kepentingan, maksudnya prioritas lain lah yang saya sebelumnya udah komitmen duluan, jadi kayaknya mungkin saya mundur diri. Nah itu jadi harus tahu limit kita tuh sampai mana, karena Iya. kalau kita di push itu nanti bakalan gitu burn out, bakalan patah gitu. Nah itu jangan sampai. Iya. Wah banyak, ilmunya banyak, pengalamannya banyak. Kita ini kurangi 1 episode, mesti disambung 2 episode sama ini apa runtur ya ini. Rumahnya bagus loh. Ini didesain sendiri, mamamu luar biasa loh. Iya. Dia bisa mengarsitekkan rumahnya, tapi juga menjadi arsitekmu yang handal. Seorang Enji yang handal nih. Enji, terima kasih Mbak Nia, terima kasih atas kesempatannya, ilmunya udah berbagi. Enji juga bisa ngasih motivasi ke teman-teman, nggak cuma jadi atlet. Kamu kalau punya keinginan akademis pun juga bisa dikejar. Mbak Nia ngasih juga ke orang tua lebih open mind, peran aktifnya itu sampai di mana agar anak ini juga bisa menyalurkan ke arah yang positif dan juga lebih kreatif nantinya. Ya, aku juga ada hadiah untuk mau aku pasang gitu. Karena terus terang ini Indukot mulai sekarang kan banyak anak-anak, Indukot kan mulai 2014 nih. Iya. 10 tahun kan pasti ada yang berhasil dan sebagainya. Ya, ini saya mau ibarat anak-anak yang berhasil kemarin sudah Koko Jirat, Iya. DBL ya kan, Iya, Regil. keren banget. Ya, saya pasang tuh di Indukot. Ini ada Iji. Saya harap the next anak-anak yang itu kan tetap tuh bintang pemain-pemain legenda Kediri dulu. Aku ganti satu-satu ini anak Indukot yang pernah berperan juga di basket. Ya. Mana Iji? Ini. Aduh. Thank you. Ini jersinya Jawa Timur, ini jersinya Popnas, ini bukti nyata. Bukti nyata ini prestasinya Enji Jawa Timur nih. Ini nggak sekedar basket tapi pelajaran juga nomor 1. Ya itu dari kami, mungkin kami akan sambung lagi episode berikutnya. Runtur ya teman-teman. Terima kasih. Bye bye.